Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, pengurus DKM kita, Ustaz Haji Abdul Ghani SPDI, hadir Ustaz Abdul Hakam LC, Payani, para jamaah dari Masjid Al-Afiyah. Alhamdulillah, saya hitung dari Al-Afiyah satu, wah nambah baru lagi insyaallah. Ahlan wa sahlan. Sehat selalu Pak ya. Ya, saya kan kangen tapi saya nggak bisa ke Al-Afiyah lagi, jadi mudah-mudahan kita silaturahim di sini ya. Yang paling penting silaturahim kita tidak putus ya. Dan seluruh jamaah sekalian, baik dari bapak-bapak maupun ibu-ibunya, yang alhamdulillah sampai saat ini kita patut bersyukur kepada Allah karena kita telah diberikan nikmat yang tiada terhitung jumlahnya. Oh ya Pak Minan, Masya Allah. Terima kasih Pak Minan. Ya, dari Depok juga ya, Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan. Saya doakan, kita bersama-sama mendoakan jamaah yang punya usaha, semoga Allah berkahi usahanya. Ya, saya kalau lewat itu, wah Pak Minan masih ada nih gitu warungnya gitu. Kemarin lewat Lenteng Agung. Yang lagi sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Yang lagi punya urusan, semoga Allah mudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, sebelum kita mulai pengajian, kita sama-sama membaca suratul Fatihah, memohon kepada Allah, memohon syafaat Rasulullah, memohon karomah para sahabat, para ulama, para guru-guru kita yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita sekalian, yang mungkin kita tidak bisa bertemu dengan guru-guru kita yang telah mengajari kita, tapi melalui doa Fatihah Allah akan sampaikan pahalanya suratul Fatihah baik pada guru-guru kita, orang-orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Bitilkan niyah li talabil ilmi wa li mardatillahi wa li syafaati rasulillah wa bi karamatil awliya ulama. Nas'al kal karama wa syafa'al barakah bi jahim wa bi ulumihim syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati muallif hadzal kitab Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya minta bacaan Fatihah buat anak saya dan istri saya lagi kurang sehat. Tadi saya sebelum asar ditelepon. Habis itu saya lupa naruh handphone Pak, apa sekarang nggak bawa handphone. Makanya nanti minta tolong sama Budi untuk absenin saya ini. Budi ada nggak kira-kira ya? Ya, baik. Ya, jadi Ustaz Abdul Ghani, saya habis ini langsung pulang langsung ke Pesanggerahan, langsung bawa ke dokter ya. Jadi saya mohon izin, tadi rencananya mau ikut Lailatul Istimewa di NU di Masjid Mahlul Quran, saya mohon izin ya. Di luar dugaan juga. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa lana. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, kita akan membahas tentang bacaan azan dan menjawab dari bacaan azan. Ya. Fa idza sami'ta al-azana fi asna'i dzalika faqta' ma anta fihi. Ketika kita di masjid atau di mushola atau kita lagi di rumah mendengarkan azan, ya, kita lagi kerja nih, lagi tak-tek-tok nukang, lagi manjat pohon, lagi bikin lontong sayur, lagi bikin kue apa namanya, kue cucur. Ya Allah, saking lamanya kita belum makan kue cucur sampai lupa nama kuenya. Ya, tapi jangan diartiin apa namanya kode, jangan ya, jangan ya. Ntar dibilang kode lagi. Ya, maka fakta ma anta fihi, berhenti. Asal kata putus namanya berhenti. Ya, berhenti gitu. Ya, mendengar azan. Jadi kalau berhenti kita ngapain? Wastaghil bijawabil muadzini, mendengarkan azan dan menjawab suara azan. Terus gimana? Fa idza qala al muadzinu Allahu akbar faqul mithla dzalika. Kalau muadzin sedang baca Allahu akbar, kita jawab sama dengan bacaan yang azan. Ya. Wa kadzalika, dan seterusnya sampai sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah illa fil hayyalataini, kecuali kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabannya berbeda. Kalau muadzinnya sedang membaca hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kebanyakan kalau saya perhatiin orang jawabannya la haula wala quwata illa billah, padahal kurang lengkap. Harusnya ditambahkan al-azim. Jadi jawabannya kalau orang lagi azan membaca hayya 'alas shalah, kita jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya itu. Kemudian ketika membaca hayya 'alal falah, jawaban kita sama la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ditambahkan, jangan sampai la haula wala quwata illa billah. Ya. Tuh, jadi mulai hari ini harus lengkap jawabannya. Ya. Apa maknanya lengkap? Ya pahalanya juga bertambah. Karena ketika kita menambah kalimat al-ali wa al-azim berarti sama dengan membaca Asmaul Husna al-ali al-azim. Ya, karena Allah itu paling senang kalau dipuji. Ya, kalau Allah kita puji dengan kalimat-kalimat yang indah, Allah semakin senang. Karena walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu mempunyai nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, maka berdoalah menggunakan Asmaul Husna. Ya. Fa idza qala, nah, kalau orang yang lagi azan subuh membaca as-salatu khairum minan naum, faqul shadaqta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Jadi jangan cuman shadaqta wa bararta, harus ada tambahan. Shadaqta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Ya, kan as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Maka jawabannya shadaqta, engkau betul, wa bararta, dan engkau bagus, wa ana, dan saya
ala dzalika minasyidin. Saya menjadi saksi kalau salat itu lebih baik daripada tidur. Ya. Dan as-salatu khairum minan naum itu merupakan spesialis subuh. Ya. Oke. Itu ya. Jadi shadaqta wa bararta, engkau benar gitu. Makanya kita membenarkan kalimat azan yang dibaca oleh muadzin ketika muadzin mengucapkan kalimat as-salatu khairum minan naum. Terus bagaimana kalau nggak dijawab? Ya nggak apa-apa sih, itu sunnah. Kalau sunnah itu kan suatu kebaikan kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Itu namanya sunnah. Beda sama wajib. Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Tapi kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan ya nggak apa-apa. Cuman kurang utama, kurang afdol gitu ya. Oke, itu ya. Jadi hukum menjawab orang azan itu sunnah, gitu ya. Bagaimana Ustaz kalau jawabnya dalam hati? Ya kurang afdol, karena di sini disuruh diucapkan. Ya, fakul bil lisan, ucapkan dengan lisan, dengan mulut. Ya, ini kalau dalam hati bukan jawab namanya. Sama aja, ada orang kita ketok-ketok assalamualaikum, ya, gitu kan. Terus enggak jawab, akhirnya tuan rumahnya enggak ada kali. Ya ada. Wah, assalamualaikum, jawab dalam hati gua jawabnya. Ah, ya kan? Enggak dapat kesunahan kalau dalam hati, Pak. Wah, gitu kan. Yang sunnah itu diucapkan bukan dalam hati. Awas ya. Udah gua jawab bolak-balik cuma dalam hati. Wah, ini orang benar sih tapi nggak pantas itu kan. Ya. Jadi sunnah itu sesuatu yang dilakukan bukan dalam hati. Ya, awas jangan sampai salah paham. Gitu ya. Nah. Itu bacaan azan dan bacaan menjawab dari kalimat as-salatu khairum minan naum. Bentar. Fa idza sami'ta al-iqamat. Bagaimana kalau kita mendengar qomat? Ya. Misalnya ada orang lagi qomat nih. Fakul misla mayakul. Sama. Lagi qomat pun jawabannya sama ketika kita menjawab azan, ya. Menjawab orang qomat sama dengan menjawab orang lagi azan. Bedanya apa? Bedanya kalau lagi qomat pas kalimatnya qad qamatis shalah, jawabannya apa? Aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardh. Ya. Kalau lagi qad qamatis shalah, jawabannya berapa kali ya? Sekali aja. Ya. Aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardh. Artinya aqamahallahu, Allah yang telah mendirikan sholat dan melanggengkan sholat selama langit dan bumi masih ada. Artinya selama belum kiamat. Kalau kiamat nggak ada lagi orang azan, nggak ada lagi orang qomat. Ya, gitu Pak. Nah, kebanyakan orang hanya menjawab ketika suara azan. Suara qomat kadang-kadang gak dijawab kan, padahal sama-sama sunnahnya, ya, gitu kan. Saya sering mendengar tuh, bahkan orang rame-ramenya Pak, pas qad qomatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, jawabnya la ilaha illallah, cuma la ilaha illallah doang dijawab. Padahal kalimat qad qomatnya juga dijawab, disunahkan dijawab kan, gitu kan. Nah, ya, itu saya lihat kemarin pas saya ngajar itu dibikin di pesantren di 43 sana. La ilaha illallah, ada saya terangkan
gini. Akhirnya anak-anak paham. Mungkin kebanyakan dari kita itu hanya dengar, Pak. Ya, makanya dengar mungkin, tapi nggak ngaji begini, Pak. Kalau di dalam kitab-kitab fikih yang besar nggak diajarkan begini, Pak. Ya, makanya Imam Al-Ghazali detail sekali. Kalau kita misalnya nggak baca kitabnya Imam Al-Ghazali, nggak mungkin tahu, Pak. Sampai hal-hal yang sedetil itu dijelaskan sama beliau. Makanya yang paling penting fikih itu dasar dulu. Nggak usah yang berjilid-jilid. Orang kagak paham, akhirnya nggak ada yang ngelakuin. Ya kan gitu kan. Nah, itu yang paling, karena fikih itu dasar. Ya, fikih itu dasar, pondasi utama. Ya, kan gitu. Makanya fikih itu kan menentukan kita ibadahnya sah atau tidak. Ya, ada seorang profesor doktor, ya, tapi dia nggak ngerti fikih, percuma, Pak. Ya kan? Jadi fikih dulu, nggak pandang dia profesor, nggak pandang dia guru besar, nggak pandang siapapun, harus belajar fikih. Makanya ilmu fikih itu ilmu untuk semua kalangan, dari kalangan yang kecil, anak-anak kecil, ya, sampai kalangan tua. Ya, makanya ada fikih anak-anak. Kalau saya menulis buku itu problematika wanita muslimah, saya menyasar remaja putri dan ibu-ibu. Persoalan yang sering terjadi pada remaja dan ibu-ibu. Nah, cuman saya belum ini ya. Sudah terbit dari 2 tahun kemarin. Nama judul bukunya Problematika Wanita Muslimah. Alhamdulillah gini-gini saya nulis buku, Pak. Ya, nulis buku. Jadi saya pengen kalau nanti saya meninggal dunia, tulisan saya masih bisa dakwah melalui tulisan. Nah, kan gitu. Lalu saya sudah menerbitkan 5 buku lah. Ada yang saya menulis sendiri, ada yang kolaborasi sama teman-teman. Itu. Ya. Jadi saya ulangi lagi, ketika qomat itu tetap disunahkan. Jawabannya sama ketika kita menjawab azan. Yang membedakan ketika orang lagi qomat membaca qad qamatis shalah, jawabannya aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati atau samawati kalau memang itu matuf alaih, kalau memang tidak diatafkan berarti samawati wal ardh. Ya, di situ. Pak Ustadz, kepanjangan. Persoalannya kepanjangan. Faktor usia. Gimana Pak Ustadz, gantinya apa? Kalau kita nggak bisa, ya, ada muadzin lagi qomat, ya jawabannya nggak apa-apa, pakai la haula wala quwata illa billahil azim, nggak apa-apa. Karena kita bisanya itu, ya. Tuh. Maklum kita ngajinya kan ngaji fikihnya pas sudah tua. Waktu anak-anak kita belum sempat. Jadi boleh diganti dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, itu sebagai pengganti dari kalimat aqamahallahu ba'damaha madamatis samawati wal ardh. Dibikin gampang aja, Pak. Wah, Pak Ustadz, saya ngaji fikih makin ruwet. Jangan. Dibikin gampang aja. Ya. Karena kata Nabi, ada dalilnya, ad-dinu yusr, agama itu mudah. Jadi kalau kita belajar agama jangan susah, Pak. Yang mudah aja. Jangan, kata siapa agama itu mempersulit orang? Enggak, Pak. Agama itu mempermudah. Contohnya apa? Sholat, kalau kita sholat kagak bisa berdiri, boleh sambil duduk. Berarti kan mempermudah. Kalau nggak bisa duduk, boleh sambil tidur terlentang. Kalau nggak bisa, boleh miring ke kanan, miring ke kiri. Kalau nggak bisa dengan isyarat, anggukan kepala nggak bisa, dengan kedipan kepala nggak bisa, dengan hati nggak bisa, jadi sholat kan gitu aja. Kan gitu. Jadi agama itu memudahkan. Kalau dia merasa sulit beragama, berarti dia belum mengerti agama. Ya, mudah tapi nggak digampangin. Ya, itu Pak ya. Oke.
Fa idza faraghta min jawabil muadzini, kata Imam Al-Ghazali, kalau selesai menjawab azan, ya, menjawab azan nih sebelum qomat kan, disunahkan fakul, maka ucapkan Allahumma inni as'aluka inda khuduri sholatika wa aswati du'aika wa idbari lailika wa iqbali naharika antu ya Muhammadanil wasilata wal fadilah wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamam mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Kalau nggak bisa bagaimana Pak Ustaz? Habis azan saya nggak bisa. Ya Allah, kan kita sering diajarkan Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah, ada versinya wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadin wasilal fadilah. Ini yang beda di depannya aja Pak, di belakangnya sama ya. Oke. Nggak bisa Pak Ustadz kepanjangan. Kita bisanya apa? Bisanya sholawat dan sholawat Pak. Ya. Niatkan menjawab azan. Doanya tadi. Ya. Jadi kalau begitu yang disunahkan menjawab membaca doa setelah azan itu apakah cuman muadzin saja atau orang yang dengar? Orang yang azan dan orang yang mendengarkan disunahkan membaca doa setelah azan. Ya. Yang mendengarkan. Pak Ustadz banyak banget saut-sautan. Muncul lagi itu pertanyaan. Ini di musola Darul Arusyain, di musola Al-Ikhlas, di Baitul Al-Mu'minun. Dijawab semuanya apa gimana? Ntar nggak selesai. Yang wajib dijawab yang terdekat dengan tempat kita. Ya. Nah, kalau yang terdekat dengan tempat kita, musola KUA ya, di sini yang wajib dijawab. Ya kan gitu kan. Jadi kenapa? Karena yang wajib itu kita melakukan sholat dengan tempat yang dekat dengan tempat tinggal kita. Kalau dijawabin semuanya nggak kelar-kelar Pak, ya kan? Waduh, apalagi suaranya kenceng-kenceng banget kan gitu. Nah, ya, jadi cukup sekali jawablah yang terdekat dengan tempat tinggal kita. Tuh mudah lagi Pak, ya kan? Nggak susah kan gitu. Jangan dibikin susah lagi, nanti repot lagi ya. Tuh. Ya Bu ya, Pak. Jadi gitu Pak. Ini kan idealnya kalau pengen dapat pahala 100%, kalau enggak ya 50% enggak apa-apa. Yang penting jangan ngobrol. Ya. Yang di depan di dalam lagi azan, di luar ngobrol, ngerokok lagi. Ya. Aduh. Ya. Rokoknya gimana tanggung Pak Ustadz? Rokoknya matiin. Wah ya. Kan kalau orang merokok kan katanya umurnya panjang. Karena kalau ngerokok mati, dinyalain lagi, rokoknya hidup lagi kan gitu. Ya kan? Itu begitu. Ya. Jadi itu. Maka kalau kita bisa, Allahumma inni as'aluka inda khuduri sholatika ya Allah, aku memohon kepadamu ketika hadir di sholatmu dan kau mendengarkan dan suara-suara doamu, ya, wa idbari laika, dan menghadapi malam dan meninggalkan siang, maka kau berikan kepada Nabi Muhammad sebagai wasilah wal fadilah. Nah, jadi gini Pak, Nabi Muhammad itu sebagai wasilah. Makanya begini, ini doa azan saja bisa menjawab persoalan orang-orang yang mempermasalahkan tawasul. Padahal doa azan pun juga sumbernya dari Nabi. Nabi Muhammad sebagai wasilah Pak, bukan hoya, tujuannya Allah. Jadi kalau ada orang tawasul disalahkan, ya nggak boleh begitu. Ngapain pakai tawasul langsung aja. Nah, ente baca salawat berarti bertawasul dong. Iya kan? Kan itu. Itu bertawasul. Wasilah itu sebagai wasilah saja. Dibilang bid'ah, dibilang syirik gara-gara wasilah. Berarti dia mengingkari hadis. Orang hadisnya punya wasilah.
ya kan? Wal fadilah, dan kau sebagai keutamaan. Ya, wa darajatal wasyarafa, kemuliaan wa dan derajat yang tinggi. Itu Pak berwasilah. Sholat juga berwasilah Pak. Nah kalau sholat kita tidak boleh membaca sholawat, enggak sah sholatnya. Ya, karena dalam tahiyat akhir membaca sholawat itu wajib. Ya, rukun kan? Jadi nggak boleh dibedakan. Iya kalau lagi sholat baca sholawat wajib, tapi kalau luar sholat nggak boleh baca sholawat, di bid'ah segala macam. Ya, kan gitu. Ya gampang sih kalau orang yang begitu emang kurang ngaji Pak. Ya, kurang ngaji. Ngajinya juga mungkin di YouTube gitu kan, ngajinya sama Mbah Google. Ya, jadi wasilah itu boleh ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi Al-Fatihah boleh. Wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin berwasilah. Karena kata Nabi, setiap doa yang tidak disebut namaku maka doanya mardudatun, ditolak doanya. Coba. Ya Allah, berikan aku rezeki yang banyak. Benar, tapi akan tertunda diijabah, tertunda dikabulkan. Kenapa Pak? Karena tidak menyebut sholawat. Ya, tiba-tiba habis sholat, ya Allah, saya banyak kebutuhan, ya Allah, berikan uang yang banyak. Udah, nggak punya etika, nggak punya adab, nggak punya sopan santun. Kalau kita berdoa tanpa membaca sholawat di awal dan di akhir. Ya, coba. Nabi Muhammad lahir sebagai wasilah Pak. Ya, oke. Jadi ketika kita menjawab azan, pada hakikatnya kita sedang berwasilah memohon kepada Allah melalui Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya Allah berikan kepada kita ampunan, berikan kepada kita derajat yang tinggi, ya. Kemudian ditutup dengan kalimat innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Kita mengatakan dalam doanya, sungguhnya Engkau ya Allah tidak pernah berkhianat atau tidak pernah ingkar janji. Ya arhamar rahimin, yang maha belas kasihan, ya. Jadi, nah intinya apa? Intinya innaka la tukhliful mi'ad. Cuman untuk mencapai kalimat innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin perlu menjadikan Nabi sebagai wasilah. Jadi urutan doa azan tuh hebat Pak. Nah, menyebut nama Allah, kemudian menyebut Nabi Muhammad, menjadikan Rasul sebagai wasilah, kemudian kita bilang innaka la tukhliful mi'ad. Kau tidak pernah mengingkari janji. Ya. Dan doa azan itu bukan bikinan ulama, tapi memang murni dari Rasulullah. Ya. Tuh. Kira-kira begitu Pak ya. Jadi bisa kita jadikan sebagai rujukan doa-doa itu. Dan doa-doa sholat juga bukan dari kita, dari Rasulullah sendiri. Ya, nggak ada tambahan dari ulama bacaan sholat gitu. Ulama mazhab Hanafi menambahkan bacaan sholat ini, menambahkan misalnya tasbihnya 5 kali, nggak ada Pak. Ya, oke. Bahkan ketika kita sholat, kita juga bukan hanya, jadi gini, di dalam sholat itu ada 2 nabi, ada 2 rasul yang dijadikan sebagai wasilah. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ya kan? Doa iftitah menyebut Ibrahim hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Menyebut nama Nabi Ibrahim. Itu sama saja kita berwasilah. Kemudian di tahiyat akhir juga begitu. Menyebut nama Rasulullah, Nabi Muhammad, dan menyebut nama Nabi Ibrahim. Berarti sholat juga kita sedang berwasilah. Iya kan? Itu.
Kenapa? Sholat itu doa. Makanya dalam bahasa fikih as-sholatu lughatan ad-du'a. Nah, doa itu perlu namanya wasilah, kan gitu. Ya, kalau dibolak-balik dari sisi itu aja sudah cukup buat kita. Ya. Oke. Bahkan bukan Nabi Ibrahim, keluarganya pun kita jadikan sebagai wasilah, Pak. Ya, Allahumma shalli ala baraka ala sayyidina Ibrahim wa ala ali, dan keluarganya Nabi Ibrahim. Kita jadikan sebagai, kalau keluar berbicara keluarga Nabi Ibrahim berarti istrinya dan anak-anaknya dan keturunannya. Ketika berbicara Nabi Muhammad berarti keluarganya wa ala wa azwajihi, ya, wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain. Jadi itu sedang berwasilah. Gitu loh. Ya. Jadi kita nggak usah pakai dalil yang lain, cukup dari penjelasan kalimat-kalimat sholat saja cukup menjadi dalil, menjadi pedoman buat kita. Ya. Bentar. Fa idza sami'ta al-adzana wa anta fis sholati. Nih suka mati-mati nih. Kadang bunyi kadang enggak. Fa idza sami'ta al-adzana wa anta fis sholati fa apa namanya? Fatammim as-sholata. Thumma tadarukal jawaba ba'da salami ala wajhihi. Bagaimana kalau kita lagi sholat mendengar suara azan, ya kan? Misalnya kita lagi sholat qobliyah atau kita lagi sholat tahiyatul masjid, kemudian masuk waktu sholat, ada orang azan, kan tadi disunahkan tuh. Terus emang kita lagi sholat gitu kudu baca gitu, lagi sholat nih, apa namanya, muadzinnya bilang lagi baca hayya 'alas sholat, kita baca la haula wala quwwata illa billah. Wah. Ya kan? Bagaimana tuh kalau begitu? Nah, bagaimana? Tapi kita pengen dapat pahala sunnah menjawab azan. Maka kata Imam Al-Ghazali, fatammim as-sholata, sempurnakan, selesaikan sholatnya dulu, tsumma tadaraka al-jawaba ba'da salami ala wajib. Maka setelah kita selesai sholat, selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kita menjawab azan. Nggak apa-apa menjawabnya belakangan juga, yang paling penting menjawab suara azannya belum melakukan atau belum masuk waktu sholat selanjutnya. Itu ya, gitu Pak. Jadi kata Imam Al-Ghazali, jangan dijawab, tapi setelah kita selesai sholat sunnah baru dijawab azan. Tapi jangan kencang-kencang. Oh, kita jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus jawabannya gimana? Menjawabnya, apakah dijawab semuanya per kata? Enggak usah Pak. Cukup la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, kemudian baca doa setelah azan. Berbeda dengan ketika kita mendengar suara azan, kita tidak sedang melakukan sholat. Iya kan? Oke. Kalau nggak dijawab, gimana Pak Ustadz? Enggak apa-apa, ini sunnah. Kalau pengen mendapat kesunahan, nggak apa-apa dijawab setelah selesai sholat, kan gitu. Jadi sunnah gak usah dijawab lah. Sunnah itu ibarat usaha itu, kalau wajib itu modal pokok, kalau sunnah itu ibaratnya tuh keuntungan. Ya, kayak Ustadz Maulana servis komputer, tapi ternyata bukan cuma servis komputer sama laptop, tapi jual pulsa. Di depannya masih ada tuh Ustadz, di parkiran motor, kalau disesuaikan kalau malam buat orang jual cilok laku kali. Boleh. Sunnah itu ibarat bonus Pak. Kalau wajib itu pokok, modal pokok. Jadi kalau kita nggak melaksanakan sholat,
nggak melakukan sunnah, kita cuman balik modal doang. Ya, untungnya sedikit kan gitu. Gitu ya. Ini di akhirat itu kalau orang sholat itu ditanya, sholat kamu gimana? Ya, kamu nggak pernah sholat sunnah, nggak apa. Nah, ya sudah. Ya mending kalau yang sholat wajibnya kita nggak bolong-bolong. Kalau sholat wajibnya bolong-bolong, mau ditambal pakai apa? Nah kan gitu. Ini sudah sebentar lagi mau isya ya. Baik ya, nggak terasa kalau terangin fikih ya Pak ya. Baik, jadi kesimpulannya begini. Kesimpulannya, ya kalau ada orang lagi azan, kita disunahkan menjawab bacaannya sama dengan bacaan azan, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawabnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, tuh. Kemudian kalau kita mendengar orang lagi qomat ketika ketika suara azan subuh as-salatu khairum minan naum, jawabannya shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyaitin. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, bacalah halafatillah billah. Nah, kemudian ketika ada orang lagi qomat, tetap kita jawab, dan ketika kalimat qomat qad qomatis shalah, jawabannya aqamahallahu wa adamaha madamatis samawatu wal ardh. Ya, itu. Dan kesimpulan yang terakhir, kalau kita lagi tengah-tengah sholat, pengen dapat pahala menjawab azan, selesaikan sholatnya dulu, baru dijawab setelah sholat. Itu kesimpulannya ya. Ada pertanyaan? Ada yang nanya? Bagi saya mau nanya, bagi saya. Baik. Sudah paham ya kira-kira ya. Nah, kalau sudah paham kan enak Pak. Jadi kita ngelakuinnya juga enak karena kita sudah paham. Ya, mudah-mudahan. Ya. 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 Baik. Mari kita tutup pengajian kita malam hari ini dengan membaca doa, dengan harapan kita bisa memahami dan kita bisa mengamalkan. Ada jamaah saya, istrinya tidak rawat ya, istrinya Mas Heru. Namanya siapa? Mbak Ajeng aja, Mbak Ajeng. Ya. Jemaah Alafia ya. Istrinya Mas Heru namanya Mbak Ajeng yang lagi dirawat di Rumah Sakit Andika. Kita bacakan